Oke, sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah, Pak. Baik, cita-cita dan keprofesian. Saya merefresh kembali ya, jadi setiap kita ya tentunya mempunyai cita-cita ya, mulai sejak kecil sampai saat ini. Dan cita-cita itu bisa selalu berubah ya seiring dengan waktu ya dan kondisi ya. Dan semakin matang tentunya cita-cita itu akan istilahnya lebih tetap begitu ya. Jadi nanti terutama dari kalian yang sudah masuk ke jenjang pendidikan universitas ya, tentunya pemilihan masuk di jurusan arsitektur ini pun tidak lepas dari cita-cita Anda ke depan. Ya, dengan harapan masuk ke jurusan arsitektur ini bukan berarti karena kesasar ya, tapi memang karena ada tujuan terkait dengan kedepannya setelah lulus di jurusan arsitektur di UIN ini. Di beberapa tugas yang sudah masuk ya, sudah saya lihat ya. Anda sudah berusaha untuk membuat plan of life ya. Jadi sebuah dokumen pendek dalam 1 atau 2 lembar yang Anda tulis dan Anda sajikan dalam bentuk diagramatik ya. Sekilas saya melihat masing-masing Anda sudah mempunyai rencana hidup ya, baik untuk saat ini, setelah Anda lulus nanti maupun jangka panjang. Namun ada beberapa yang mungkin perlu dilihat lagi, direvisi lagi ya. Karena saya melihat dari rencana hidup Anda itu ada yang masih belum jelas dalam artian terutama terkait dengan target waktu ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana cara mencapainya atau misinya itu seperti apa. Misalnya kalau visi itu kan jauh ke depan ya. Jadi rencana Anda jauh ke depan itu visi, misalnya jauh ke depannya Anda pengen mempunyai biro arsitek, juga pengen mempunyai usaha lain di bidang kuliner misalnya. Nah, itu 2 visi besar ke depan. Ya, nah, dari visi itu masing-masing itu bagaimana untuk mencapainya. Nah, itu misi. Ya, tentunya ada step-step atau tahap-tahap ya yang untuk mencapai itu dimulai saat ini. Nah, misalnya Anda pengen punya biro arsitek misalnya. Nah, misinya yang dicapai misalnya pertama harus lulus dulu. Punya target lulus katakanlah 2022 misalnya. Nah, setelah lulus apakah itu cukup ya? Nah, misalnya Anda juga mengambil sertifikasi keahlian ya, bisa juga Anda magang dulu mungkin di beberapa perusahaan ya, sampai Anda merasa siap ya. Anda membuat biro arsitek, tentunya mulai dari misalnya mencari partner ya, atau mungkin Anda sendiri ya. Terus setelah itu modal dirasa cukup
ya. Lalu Anda membuat akte pendirian misalnya. Sambil berjalan mencari klien misalnya dan lain sebagainya, itu proses yang jelas begitu ya. Jadi visi ke depannya jelas, misi atau cara untuk mencapai visi itu juga jelas dengan target-target waktu yang terukur, meskipun itu hanya sekedar rencana. Dalam artian begini, bisa jadi plan yang Anda buat itu nanti tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan misalnya. Tidak apa-apa, itu nanti bisa kita evaluasi, kita revisi, kenapa target itu tidak tercapai. Tapi dalam plan of life itu sudah harus jelas, ya ada schedule targetnya, ada cara atau action untuk mencapainya. Nah, itu mungkin untuk hasil tugas yang masih belum lengkap ke arah sana, nanti bisa Anda perbaiki lagi ya. Oke, jadi rencana dan cita-cita hidup di masa depan itu harus direncanakan. Yang kedua, setelah rencana itu ada dalam bentuk dokumen, katakanlah dalam 1 atau 2 lembar catatan kecil begitu, setelah itu action-nya ya. Jadi suatu rencana tidak akan punya arti apabila tidak ada action, ya, tidak ada tindakan untuk merealisasikannya, yaitu action. Ya, jadi seperti itu intinya terkait dengan plan of life. Ya. Selanjutnya ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana membuat rencana hidup, ya. Jadi intinya bermula dari apa yang Anda inginkan, juga apa modal yang Anda siapkan. Modal di sini bukan hanya berkaitan dengan finansial, uang begitu, tapi juga terkait dengan rencana-rencana besar dan juga berkaitan dengan modal kemampuan atau keahlian, ya, itu bisa dijadikan modal, ya. Nah, yang penting di sini yang bagian terakhir nih di sini adalah bagaimana aksi atau tadi tindakan ya untuk mencapainya, ya. Jadi mulai dari purpose statement, envisioned future, ya, terus inspiring quotes sampai ke specific action, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap tahap itu harus ada tindakan yang terukur, begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke profesi arsitektur, ya. Jadi untuk rencana hidup ke depan, ya, memang tidak harus berkaitan langsung dengan profesi arsitektur, ya. Namun harapannya adalah istilahnya ilmu pengetahuan yang Anda peroleh di arsitektur itu bisa mensupport lah, ya, profesi yang Anda pilih, ya. Namun dalam hal ini dalam perkuliahan etika profesi kita akan fokus di profesi arsitektur karena sesuai dengan bidang kita tentunya, ya. Nah, sekarang apa sih profesi itu, ya? Jadi pertama profesi itu pekerjaan penuh waktu dalam artian memang fokus secara full time, ya. Jadi dalam waktu yang penuh untuk fokus di pekerjaan ini, ya. Jadi bukan istilahnya part time atau sambilan begitu, ya. Terus yang kedua melalui pendidikan atau pelatihan khusus, jadi ada bekal, ya, bekal pengetahuan atau pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan, ya. Jadi kalau di arsitektur jelas
Anda kuliah di teknik arsitektur, ya, dengan bidang fokus pada arsitektur tentunya, ya, dan juga mungkin Anda juga bisa mengikuti pelatihan khusus yang menunjang, misalnya workshop, ya, dan pelatihan lain yang terkait dengan bidang arsitektur, ya. Terus yang ketiga, memiliki organisasi profesi, ya. Kalau di kita di arsitektur, organisasi profesi induknya adalah IAI, ya, Ikatan Arsitektur Indonesia. Ya, di setiap daerah sudah ada. Anda kalau mau menjadi anggota, ya, Anda bisa komunikasi di kalau di Malang itu juga ada, ya, di daerah-daerah lain itu juga ada, minimal di kabupaten, kota maupun di provinsi, ya, itu ada organisasi profesi. Jadi syarat keanggotaan sampai menjadi anggota dan diakui sebagai anggota organisasi profesi arsitektur itu ada di sana, ya. Terus yang keempat, mempunyai komponen izin kerja atau lisensi, ya, dan pengakuan dari masyarakat. Lisensi ini kalau di bidang arsitektur itu ada yang namanya SKA. SKA itu sertifikat keahlian. Ya, itu nanti ada beberapa subbidang, ya, ada arsitektur, ada yang terkait dengan manajemen konstruksi, ada yang terkait dengan landscape, ya, interior, macam-macam lah, ya. Nah, ini SKA ini Anda bisa urus di asosiasi juga di IAI, ya. Terus mempunyai kode etik dan hak pengelolaan mandiri, ya, dalam artian sebuah profesi, ya, itu tentunya secara internal, yaitu mempunyai kode etik, ya, atau aturan, ya, dan hak pengelolaan sendiri dalam artian kalau Anda mendirikan perusahaan secara mandiri, tentunya Anda mempunyai hak untuk pengelolaan terkait dengan keuangannya, ya. Ya, jadi ini terkait 5, ya, item pokok terkait dengan yang disebut profesi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo, belum ada? Sementara belum, Pak. Belum ada, Pak. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk di profesi arsitektur, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan profesi arsitektur. Yang pertama, pekerjaan sektor melibatkan pihak-pihak, ya. Jadi ada arsitek, ada klien, ada penyandang dana atau investor, ini jika ada konsultan profesi yang lain, ya. Terus ada masyarakat atau penduduk dan lingkungan. Kalau arsitek dengan klien jelas, ya. Jadi kita akan terlibat hubungan, ya. Baik sebuah biro arsitek dalam skala besar maupun kecil, ya. Katakanlah Anda freelance pun pasti berhubungan dengan klien. Kalau nggak ada kliennya, ya berarti nggak ada project, kan, ya. Terus penyandang dana atau investor ini jika mungkin Anda kerjasama dengan investor, ya, sebagai penanam modal begitu untuk perusahaan Anda. Kalau secara mandiri, ya mungkin nggak perlu investor ini. Selanjutnya konsultan profesi lain. Nah, ini misalnya kalau kita merencanakan sebuah bangunan, tentunya kita berkaitan dengan ahli-ahli lain.
Misalnya ahli sipil atau civil engineering, ya, ahli mechanical electrical misalnya, terus ahli-ahli yang spesifik di landscape misalnya atau di interior ya. Tapi selama itu bisa kita tangani sendiri dalam artian untuk skala-skala bangunan kecil ya mungkin bisa dilakukan secara mandiri, mungkin bangunan satu lantai. Tapi kalau bangunan sudah menyangkut struktur yang khusus, ya kita sangat sarankan untuk bekerja sama dengan profesi lain atau dalam artian di perusahaan itu ada tenaga ahlinya di bidang itu, begitu. Terus yang kedua, profesi arsitektur ini jelas mempunyai kode etik, diatur hak dan kewajiban dari seorang arsitek secara umum. Jadi kita mempunyai kode arsitek, ya. Sekarang sudah ada undang-undang arsitek, ya. Anda bisa browsing ya terkait dengan undang-undang arsitek meskipun ya masih relatif baru, ya. Dan juga ada organisasi profesi di IAI atau Ikatan Arsitektur Indonesia, ya. Yang ketiga, hak dan kewajiban arsitek terhadap publik, ya, terhadap klien, terhadap profesi, terhadap rekan seprofesi, dan juga terhadap lingkungan. Ini tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Kalau terhadap publik, ya bagaimana kita berperan, ya, secara publik, terus klien jelas sebagai apa orang yang apa istilahnya menggunakan jasa kita, terus mempunyai kewajiban terhadap profesi, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai profesi arsitek, ya. Rekan seprofesi juga mungkin saling menghormati, bekerja sama, ya, sama rekan seprofesi, dan lingkungan. Kalau lingkungan itu terkait bagaimanapun apa yang akan kita rencanakan, apa yang kita bangun, tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan, bukan sebaliknya, ya. Yang keempat, ada untuk organisasi profesi ya yang di Indonesia ini terkait dengan arsitek, itu ada IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia, ya. Ada kode etik arsitek nanti dan kaidah tata laku profesi arsitek ini yang dikeluarkan IAI, ya. Ini nanti akan kita sampaikan secara khusus, ya. Yang terakhir, yang kelima, terkait dengan kode etik ini, menurut sejarahnya ini dimulai sejak tahun 1992, ya, dan diperbarui terus melalui Kongres pada tahun 2005. Ini terkait dengan kode etik, ya. Baik, ini terkait dengan profesi arsitektur, ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Oh, belum ada, Pak. Baik, saya lanjutkan untuk materi tentang keprofesian. Cukup kita masuk ke kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek. Ya. Jadi secara garis besar untuk kode etik arsitek. Jadi kode etik itu apa ya? Norma atau aturan yang terkait dengan profesi arsitektur, ya. Nah, ini namanya kode etik arsitek, ya. Dia ada ada empat bagian pokok terkait dengan kode etik arsitektur ini. Ya, kode etik arsitek maksud saya. Jadi maksudnya arsitek itu pelakunya ya atau subjeknya, orangnya. Kalau arsitektur itu bidangnya. Ya, jadi yang diatur ini memang pelakunya ya. Jadi kode etik arsitek. Yang pertama pembukaan atau mukadimah. Ini terkait dengan panggilan nurani seorang arsitek. Ya. Nanti akan kita jelaskan ini. Yang kedua ada 5 kaidah dasar. Jadi kaidah dasar di sini kaidah pengarah secara luas sikap beretika seorang arsitek. Ya. Selanjutnya ada 21 standar etika. Ya. Standar etika di sini
merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi. Ya. Dan yang terakhir ada 45 kaidah tata laku. Ya, jadi kaidah tata laku di sini bersifat wajib untuk ditaati. Pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan sanksi terkait dengan keorganisasian IAI. Ya. Dalam beberapa kondisi atau situasi merupakan penerapan akan satu atau lebih kaidah maupun standar etika. Ya, jadi kaidah tata laku ini ada 45 ya, 45 kaidah tata laku. Ini terkait dengan 4 bagian pokok terkait kode etik arsitek. Ya. Selanjutnya untuk melengkapi dari Ikatan Arsitektur Indonesia ini ada yang namanya Dewan Kehormatan Profesi. Ya. Jadi di sini merupakan badan yang beranggotakan anggota profesional ya, yang memiliki integritas, profesi, dan menjunjung tinggi kode etik ya arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek. Anda nanti bisa browsing terkait dengan Dewan Kehormatan Profesi yang ada saat ini ya di IAI. Ya. Selanjutnya Dewan ini berfungsi untuk melakukan tinjauan atas kode etik yang sudah ada untuk kemudian membuat usulan penyempurnaan. Ini terkait dengan kode etik akan selalu disempurnakan. Terus yang kedua, Dewan Kehormatan ini juga memberikan edukasi atau pendidikan ya terkait etika profesi kepada anggota. Dan Dewan ini menjadi badan tetap ya dalam penyelesaian permasalahan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota IAI. Jadi kita punya kode etik, tentunya kita punya aturan ya. Begitu juga kalau terjadi pelanggaran ya tentunya akan akan dilakukan penyelidikan ya oleh Dewan Kehormatan Profesi. Apakah memang pelanggaran itu terjadi? Ya, jadi ini merupakan aturan mengikat sebagai anggota. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ini juga berlaku untuk bukan anggota? Ya tentu tidak berlaku, namanya bukan anggota ya. Tapi sebagai arsitek ya menurut undang-undang ya undang-undang tentang arsitek yaitu harus menjadi anggota organisasi profesi ini ya. Jadi kita mempunyai dasar hukum ya dalam berprofesi sebagaimana misalnya seorang dokter ada IDI ya Ikatan Dokter Indonesia di mana ada juga beberapa kasus yang dilakukan oleh oknum maupun dokter tertentu yang berkaitan dengan malpraktek dan sebagainya. Itu kan ada Dewan Kehormatan ya dari IDI itu sendiri. Hampir sama seperti itulah di kita. Ya, misalnya terkait dengan plagiasi, terkait dengan apa istilahnya perilaku yang bertentangan lah dengan nilai-nilai etik yang ada di arsitektur misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang namanya Dewan Kehormatan Profesi. Ya. Oke, selanjutnya terkait dengan kode etik tadi. Untuk bagian yang pertama ini berkaitan dengan mukadimah atau pembukaan. Ya. Jadi ini terkait dengan panggilan nurani seorang arsitek. Ya. Yang pertama, profesi arsitek ini merupakan profesi yang sangat luhur ya, di mana arsitek membaktikan diri kepada bidang arsitektur ya, ada bidang perencanaan, perancangan dan pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan lingkungan binaan.
dengan sesuai dengan wawasan, kepakaran atau keahlian dan kecakapannya. Jadi ini sangat penting bahwa seorang arsitek itu harus menyadari bahwa profesinya adalah profesi yang baik ya, yang luhur ya. Jadi dengan kemampuan dan keahliannya ya tentunya harus membaktikan diri di bidang arsitektur ya, ada perencanaan, perancangan dan terutama pengelolaan lingkungan ya, lingkungan binaan gitu ya. Terus yang kedua menerapkan taraf profesional ya tertinggi disertai integritas. Jadi kita harus menjunjung tinggi profesionalisme kita sesuai dengan bidang keahlian kita di arsitektur ya, dan mempunyai integritas yang tinggi ya. Terutama terkait dengan bagaimana kita berkarya ya sebaik mungkin ya kepada pengguna jasa kita atau klien kita ya, dan juga masyarakat ya. Terus bagaimana berperan dalam meningkatkan mutu lingkungan atau memperkaya lingkungan dan khasanah budaya ya. Tentunya di bidang arsitektur kita juga ada kaitannya dengan budaya ya. Yang ketiga, profesi arsitek mengacu ke masa depan ya, yang bersama-sama dengan anggota lainnya selalu memelihara, memacu perkembangan kebudayaan dan peradaban demi keberlanjutan manusia ya. Jadi mempunyai visi dan misi ke depan ya, untuk bagaimana memelihara dan mengembangkan budaya ya, terutama budaya luhur dari nenek moyang kita ya, budaya lokal ya, untuk terus dikembangkan ya sesuai dengan masanya ya tentunya ya. Dan yang terakhir ini terkait dengan etik ya. Jadi profesi arsitek harus selalu mentaati perangkat etika ya. Yang etik ini bersumber dari nilai-nilai luhur, keyakinan spiritual ya. Ini sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya. Nah, ini terkait dengan mukodimah ya, panggilan nurani seorang arsitek. Jadi kita harus memahami betul ya, dan menyadari bahwa kita mempunyai profesi yang sangat mulia ya, sangat mulia. Tanggung jawab juga cukup besar ya. Jadi tidak hanya sekedar materi sebenarnya, tapi lebih dari itu ya. Dan yang lebih penting sesuai dengan nilai luhur keyakinan spiritual, profesi ini sebagai lahan amal ibadah. Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting. Baik, terkait dengan mukadimah panggilan nurani seorang arsitek, ada yang mungkin Anda sampaikan, silahkan. Masih cukup jelas? Halo? Sementara cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu kalau masih cukup jelas. Kita masuk ke kaidah dasar ya. Jadi kaidah dasar ini ada, kalau Anda mau istilahnya materi lengkapnya tentang etika profesi arsitektur, Anda bisa browsing banyak ya di internet ya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah kita rangkum begitu, kita sampaikan hal pokok ya. Baik, untuk kaidah dasar ini berisikan tentang kewajiban umum ya. Yang pertama ini terkait dengan kemampuan pengetahuan ya. Jadi arsitek itu menguasai pengetahuan dan teori ya, yang sekarang Anda pelajari di jurusan arsitektur tentunya ya.
Ini berkaitan dengan seni budaya, berkaitan dengan ilmu, terus cakupan kegiatan dan keterampilan arsitektur ya yang diperoleh dan dikembangkan melalui pendidikan formal ya perkuliahan. Kalau pendidikan informal ya mungkin dengan proses belajar di kehidupan masyarakat maupun non formal ya. Di formal perkuliahan, informal bisa dengan pelatihan-pelatihan, dengan soft skill ya itu bisa diperoleh ya. Jadi tentunya ya yang disebut seorang arsitek tentunya mempunyai bekal ini ya, bekal ilmunya ya. Pernah ada pertanyaan, Pak, gimana kalau bukan lulusan arsitek terus mengaku arsitek? Ya seharusnya kalau menurut kaidah ini ya nggak masuk ya. Jadi mungkin karena dia sudah berpengalaman banyak ya, misalnya di lapangan begitu. Selanjutnya menyebut dirinya sebagai arsitek ya tentunya saya pikir tidak masuk. Ya kita sebut aja orang yang terampil di bidang gitu aja. Tapi kalau bidang-bidang lain misalnya ada juga arsitek yang bukan berlatar belakang teknik arsitektur, misalnya dari seni, budaya, ilmu, kegiatan lain itu bisa. Ya dan itu banyak. Ya jadi ada beberapa arsitek yang dia bukan insinyur tapi mempunyai latar belakang pengetahuan dan teori yang dalam terkait dengan seni budaya, tapi tetap ada pendidikan formalnya di situ ya. Terus yang kedua, proses pendidikan, pengalaman dan peningkatan keterampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran. Ya, jadi yang disebut profesional itu ya expert di bidangnya ya. Jadi ini ada pengujian di bidang arsitekturnya, ya, dan juga ada apa istilahnya pengakuan lah katakanlah dari masyarakat, ya, juga bersertifikat keprofesian arsitek atau mempunyai SKA, ya, karena untuk memperoleh SKA itu ada apa ya istilahnya ada evaluasi, ada ujiannya, ya. Terus juga terkait dengan beberapa karya biasanya yang pernah dirancang atau dibuat, sehingga dianggap memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan terkait dengan penugasan profesionalnya di bidang arsitektur ya dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Jadi di sini ada kepakaran lah istilahnya profesional memang dalam proses pembelajaran dan juga pengalaman kerja. Nah, ini sangat penting ya. Selanjutnya arsitek itu juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur itu yang sudah kita singgung tadi ya. Jadi kita dalam mendesain ya kita sedapat mungkin untuk tetap mengingat ya nilai-nilai budaya ya dan arsitektur ya, serta menghargai dan ikut berperan ya dalam segala aspek sosial dan lingkungan. Nah, ini sangat penting. Ya, jadi kita jangan hanya berorientasi ke fisik saja. Ya, fisik, material, bentuk gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai budaya, bagaimana aspek sosial, bagaimana aspek lingkungan itu harus sangat kita perhatikan. Nah, itu untuk kaidah dasar 1 terkait dengan kewajiban ya. Jadi kewajiban itu kan apa ya? Yang harus kita penuhi ya, sifatnya wajib. Ya. Ini nilai-nilai kaidah dasar 1 terkait dengan kewajiban umum. Selanjutnya ini juga dibagi menjadi standar dasar ya, etika ya. Ada 1.1, 1.2, 1.3 ya. 1.4 ya. Di 1.5, 1.6 ya ada 6 untuk standar kaidah dasar 1.
yang 1.1, standar etika 1.1 terkait dengan pengabdian diri, ya. Jadi arsitek melakukan tugas profesinya sebagai bagian dari pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Jadi ini apa istilahnya tugas mulia terkait dengan kewajiban kita, ya, dalam pengabdian diri kepada Tuhan dan juga kepada negara bangsa, ya. Untuk standar etika 1.2, pengetahuan dan keahlian, ya. Jadi nilai-nilai pengetahuan dan keahlian ini juga harus didasari nilai-nilai moral maupun spiritual, ya. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara lah, intinya seperti itu. Jadi ada nilai-nilai moral etiknya, ya, dan nilai-nilai spiritual, ya. Jadi untuk sub kaidah tata laku 1.201, ya. Di sini dikatakan dalam berkarya arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara taat azas. Ya, taat azas itu ya ada nilai-nilai, ya, sesuai dengan aturan lah, istilahnya seperti itu. Terus untuk standar etika 1.3 ini standar terkait dengan keunggulan, ya. Jadi seorang arsitek harus selalu berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu karyanya. Ya, jadi saat ini Anda meskipun masih dalam proses belajar, ya, tapi tentunya mutu karya itu usahakan terus meningkat, ya, seiring dengan proses belajar, ya, pengalaman dan lain sebagainya, ya. Baik melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, penerapan arsitektur, ya, pengalaman, ya, dan mungkin pelatihan-pelatihan tertentu, ya. Jadi terkait dengan standar keunggulan, ya. Jadi harus mempunyai grafik yang baik dan meningkat, ya, terkait dengan mutu karya, ya. Selanjutnya ada standar etik 1.4, ya, berkaitan dengan warisan alam, budaya dan lingkungan. Ini sudah kita singgung tadi, ya. Jadi arsitek mempunyai kewajiban untuk mengangkat nilai-nilai budaya melalui karyanya, ya. Wajib menghargai dan membantu konservasi atau pelestarian, ya, meningkatkan kualitas lingkungan, ya. Jadi tidak hanya semata-mata dengan pendekatan teknis ekonomis, tapi juga terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini sangat penting, ya. Karena begini, ya, sekecil apapun, ya, pembangunan dan penataan suatu lingkungan atau kawasan itu pasti akan membawa dampak, ya, terhadap lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, budaya dan sebagainya, ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan itu, ya. Jadi menerapkan, salah satunya adalah menerapkan azas pembangunan berkelanjutan yang tidak semata-mata hanya berdekatan teknis dan ekonomis saja, tuh, ya. Selanjutnya untuk sub bagian etik 1.4 ada 1.401, ya. Ini berperan aktif dalam pelestarian budaya, pelestarian bangunan arsitektur, ya. Kawasan bersejarah terutama, ya. Kalau di kita sangat banyak, ya, kawasan-kawasan bersejarah, itu harus kita lestarikan, ya. Ya, kalau mau melaksanakan konservasi atau pembangunan atau renovasi atau rehabilitasi, ya tetap memperhatikan kaidah-kaidah terkait dengan konservasi bangunan tentunya, ya. Selanjutnya kaidah tata laku 1.402. Ini berperan dalam melakukan rencana peremajaan,
atau urban renewal biasanya ya. Jadi menata suatu kawasan yang mempunyai kualitas yang buruk ya untuk ditata kembali, diremajakan ya menjadi kawasan yang lebih baik ya. Jadi terutama untuk kawasan-kawasan kumuh biasanya ya, kawasan-kawasan yang sudah mengalami apa istilahnya kerusakan ya dan lain sebagainya, yaitu untuk diremajakan ya atau ditata kembali ya. Selanjutnya untuk tata laku 1.403 di sini ini sebagai anggota ya, ini kita berkewajiban juga memberikan saran kepada pengurus untuk di organisasi IAI, baik daerah maupun cabang. Ya, ini jika kita mengetahui adanya rencana terkait dengan perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan, ya, yang masuk dalam kawasan daerah yang dikonservasi atau dilestarikan, ya. Di tujuannya supaya kita bisa secara bersama-sama untuk menjaga, ya, terkait dengan bangunan-bangunan bersejarah terutama ya yang perlu dilestarikan. Ya. Selanjutnya kaidah tata laku 1404 ya. Arsitek mengusahakan penggunaan sumber daya secara efisien, meningkatkan mutu sumber daya manusia, mempertahankan dan memperkaya keanekaan hayati serta kelestarian lingkungan ya, khususnya pembangunan yang berkelanjutan. Ini sudah sempat disinggung ya. Tapi ini lebih fokus bagaimana menggunakan sumber daya yang tidak boros ya, jadi harus efisien ya. Oke, selanjutnya 1.5 ya, berkaitan dengan nilai hak asasi manusia ya. Di sini seorang arsitek wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam setiap upaya menegakkan profesinya. Ya. Ini ada kaidah tata laku 1.501 ya. Jadi dalam menjalankan kegiatan profesionalnya seorang arsitek ya tidak bersikap istilahnya rasis begitu ya. Jadi tidak membedakan seseorang atau golongan atas dasar penilaian ras, suku, agama, ya, kebangsaan, cacat atau orientasi gender ya. Jadi ini terkait dengan hak asasi manusia ya. Jadi kita tidak boleh bersifat rasis ya. Terus standar etika 1.6 ya. Di sini berkaitan dengan sektor seni dan industri konstruksi ya. Jadi arsitek harus bersikap terbuka dan sadar untuk memadukan arsitektur dengan seni-seni terkait dan selalu berusaha menumbuh kembangkan ilmu dan pengetahuan dalam memajukan proses dan produk industri konstruksi. Jadi kita tidak boleh menutup segala perkembangan ya, baik yang berkaitan dengan bidang seni, budaya, ya, ilmu pengetahuan dan juga industri konstruksi baik terkait dengan struktur maupun material biasanya ya. Oke, jadi itu standar etik kaidah 1 ya. Jadi kaidah dasar 1 ini ada 1.1 sampai 1.6 ya. Terkait dengan kewajiban umum ya sebagai seorang arsitek. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan sebelum
Kita lanjut. Belum ada? Halo? Sepertinya belum, Pak. Belum. Baik. Jadi masih cukup jelas. Nanti bisa juga dibaca ulang di materi yang sudah saya share. Oke. Sementara saya stop share screen. Ya. Selanjutnya saya akan membahas ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, saya share screen dulu ya. Perlu saya ingatkan masing-masing dari Anda terkait dengan setiap minggu harus mengajukan pertanyaan ya. Anda harus hafal betul ya nilai apa? Nomor presensi ya. Jadi nomor presensi jangan sampai lupa lah ya. Di nanti terkait dengan pengajuan pertanyaan maupun terkait dengan apa tugas itu akan selalu terkait dengan nomor presensi ya, nomor presensi, sehingga apa kontrol kita akan lebih mudah ya. Oke, saya share dulu terkait dengan terkait dengan daftar pertanyaan yang sudah masuk. Baik, sudah kelihatan daftar pertanyaan minggu ke-1? Sudah, Pak. Ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi klien atau orang yang meremehkan profesi seorang arsitek dalam kode etik arsitektur? Oke, ya, kadang ini memang akan kita temui ya. Jadi ada oknum yang menganggap bahwa profesi arsitek itu profesi yang apa istilahnya gampang lah gambar kan begitu ya. Jadi mereka tidak paham atau tidak mengerti bahwa perjuangan kita, perjuangan Anda untuk menjadi sarjana arsitek itu juga nanti sarjana arsitektur ya, itu nanti juga tidak mudah ya tentunya ya. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi orang seperti ini? Jadi kadang menilai sebuah karya itu hanya dari segi fisik, misalnya satu lembar berapa, nah itu kan nggak betul ya. Jadi atau katakanlah memberi penugasan hari ini, besok jadi ya, itu kan ya tidak semudah itu gitu loh. Jadi kayaknya kayak bikin apa aja ya, membuat desain bisa cepat jadi begitu ya. Nah, kalau kita menghadapi klien atau orang seperti itu ya kita kasih pemahaman lah ya, bahwa yang pertama ya semua profesi itu kan harus dihargai ya. Terus yang kedua ya kita sebagai arsitek ya
punya standar terkait bahwa kalau kita merencanakan bangunan itu kan ya banyak sekali aspek yang harus diperhitungkan. Ya, dan juga ada pertanggungjawaban ya terkait dengan karya itu yang perlu disampaikan. Ya, kalau memang tetap ngotot ya tinggalin saja kalau menurut saya ya. Jadi kita hanya mempunyai kewajiban untuk bisa memahamkan, memberikan pemahaman ya bahwa semua profesi harus dihargai dan sebagai arsitek kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya terkait dengan karya apapun yang kita buat. Jadi seperti itu ya. Nomor 1, Vina. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Jelas, Vin? Jelas, Pak. Baik, ya. Oke, yang nomor 2 ya. Di dalam etika berprofesi, jika seorang melanggar kode etik profesi tersebut, apa konsekuensinya? Ya, jadi jelas tadi sempat kita sampaikan juga ya. Jadi ada sanksi, ya, terutama ya tentunya ini yang berlaku di anggota profesi itu ya. Ya, tapi kalau dilakukan dengan seseorang yang menyebut dia arsitek tapi tidak masuk di organisasi profesi itu ya nggak bisa karena dia bukan anggota gitu ya. Jadi kode etik ini berlaku untuk anggota. Ya. Jadi ada sanksi dari yang namanya tadi Dewan Kehormatan. Ya, dan tentunya sanksi sosial ya. Sanksi sosial ini bisa sesama kolega arsitek ya, bisa dari masyarakat ya. Jadi karena ada pelanggaran etik, apalagi pelanggaran itu sampai dipublish begitu ya, pasti ada sanksi lah sosial ya terkait dengan profesi maupun terkait dengan sosial masyarakat ya. Yang gimana? Pertanyaan yang nomor 2. Nomor 2 dari Nurul Maulidi ya. Gimana? Jelas ya? Oke, nggak ada suaranya. Selanjutnya yang ketiga dari Ikhya Husni. Apa yang harus diperhatikan dalam apa yang harus diperhatikan dalam langkah awal membuat firma atau perusahaan ya, arsitektur ya. Ya tentunya kalau kita membuat biru arsitek atau firma arsitektur ya secara legal formalnya dulu ya. Ya ada akte pendirian, ada tenaga ahli ya kan. Tapi kalau tidak diformalkan ya yang jelas ya harus ada wadahnya ya. Tapi saya sarankan supaya kita mempunyai legal ya untuk bisa ikut lelang, untuk apa istilahnya aktivitas kita juga jelas itu ada akte pendirian ya. Untuk akte pendirian sebenarnya sangat mudah ya untuk CV ya, CV yang paling kecil ya. Jadi kita datang ke notaris ya. Kita punya apa istilahnya semacam company profile begitu ya. Nah, itu nanti kita daftarkan akte pendirian ya berdasarkan akte notaris nanti ya. Terus yang kedua juga ada tenaga ahli lah pastilah ya. Jadi untuk CV setahu saya minimal 3 nggak salah, 2 atau 3 ya. Jadi nanti kita mempunyai dasar legal yang jelas ya, termasuk nanti ada TDP ya. Jadi terdapat izin-izin di daerah ya. Ya. Tanda apa istilah TDP itu lah. Tanda terdaftarnya perusahaannya itu ya. Ya itu ya. Terus ke depannya biasanya punya SPU. SPU itu sertifikat badan usaha. Jadi mau di bidang apa ya spesifikasinya itu ada SPU. Ya. Ada juga yang lain lah nanti terkait dengan CV tersebut ya.
Oke, termasuk NPWP biasanya, ada NPWP perusahaan ya, nomor pokok wajib pajak ya. Oke, tapi kalau Anda istilahnya mau membuat apa istilahnya wadah dulu, terus freelance ya mungkin itu secara tidak terlalu penting ya, tapi nanti ya itu tadi kita mempunyai aturan ya, jadi undang-undang arsitek itu tolong dibaca lah itu ya. Oke, begitu ya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya nomor 4 ada Gracia. Gracia Cindy. Ya. Ada Gracia? Oke, bagaimana jika seorang arsitek tidak mempunyai sertifikat profesi arsitek atau SKA? Ya. Jadi untuk SKA ya itu memang ada beberapa syarat administrasi ya. Ya, jadi secara hukum profesi tidak berhak tanda tangan dokumen desain biasanya ya. Jadi Anda bisa baca undang-undangnya ya. Jadi sertifikasi keahlian ini penting ya karena terkait dengan profesi. Ya. Jadi setelah Anda lulus nanti di teknik arsitektur ya, kalau mau apa istilahnya fokus di arsitek ya harus cari SKA. Ya, syaratnya biasanya ada pendidikannya ya, ada stratanya. Jadi ada sekolah profesi. Ya. 1 tahun kalau nggak salah ya. Jadi kalau tidak punya SKA jadi secara hukum ya ini tidak berhak tanda tangan dokumen desain biasanya karena dokumen desain itu harus legal, harus merupakan kekuatan hukum ya. Di SKA juga harus. Nah, tapi kalau Anda tidak di situ tidak tanda tangan dokumen ya tidak masalah ya. Tapi saya menyarankan diurus lah untuk SKA-nya. Selanjutnya bagaimana etika profesi bisa penting bagi dunia arsitek. Oh ya, sebentar Cindy ada nomor 4 tadi. Enggak ada ya. Oke, nomor 5 bagaimana etika profesi bisa penting bagi dunia arsitektur dan hal apa yang dapat terpengaruh dari pentingnya etika dalam arsitektur. Jadi sebenarnya bukan hanya di bidang arsitektur ya, di semua bidang profesi kode etik ini penting ya karena berkaitan dengan nilai norma ya. Seperti yang saya sampaikan di penjelasan tadi ya. Ini terkait dengan tata atur ya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesi. Ya, jadi harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya ya kalau terjadi pelanggaran seperti apa begitu ya. Ya, jadi intinya itu ya. Oke, gimana Dwi Purwati ada? Ada. Ya. Ya, Pak. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, nomor 6. Dalam kode etik profesi, kita dituntut untuk profesional dalam memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada klien ya. Lalu bagaimana bila seorang arsitek yang tidak profesional dalam memberikan jasanya? Ya tentunya ada konsekuensi ya. Tidak profesional itu bisa terkait dengan mutu ya, mutu hasil karyanya ya, tidak begitu baik ya. Terus juga terkait dengan tanggung jawabnya, misalnya terkait dengan target waktu ya, terkait dengan kelengkapan dokumennya, ya terkait dengan pelayanannya misalnya ya, karena kita bergerak di bidang jasa ya, jadi kita harus hati-hati. Jadi pelayanan terutama minimal komunikasi lah dengan klien itu harus sebaik-baiknya. Ya, kalau tidak konsekuensinya ya kita akan ditinggalkan klien kita. Ya, jadi yang kita jual itu jasa. Ya, jadi kalau nggak profesional, nggak baik ya
kita nggak akan atau susah lah untuk mendapat klien. Itu konsekuensi ya. Ya, saya pikir jelas. Terus nomor 7, pada saat kita bekerja di suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut menyesuaikan kode etik yang berlaku atau membuat kebijakan sendiri? Ini sudah kita sempat bahas tadi ya. Jadi lalu bagaimana jika salah satu kode etik melanggar yang berlaku? Jadi yang pertama, kode etik itu ada dari asosiasi profesi, ada juga aturan internal perusahaan. Ya, sedapat mungkin aturan internal itu ya selaras lah dengan kode etik, karena kode etik yang lebih tinggi kan yang di profesi ya. Kalau internal kan di perusahaan. Jadi harus kalau sebagai anggota profesi dari perusahaan itu dan tenaga-tenaga ahli yang ada di dalamnya, ya tentunya harus selaras dengan kode etik di asosiasi ya. Nah, itu aturannya seperti itu ya. Ini jelas juga. Terus nomor 8, bagaimana jika seseorang yang notabene masih menjadi mahasiswa terus mendapat tawaran atau panggilan untuk bekerja di biro arsitek atau developer atau development ya, atau developer ya perumahan ya, dan diminta untuk merancang sebuah desain, dan statusnya belum sebagai arsitek ya, atau belum menjadi sarjana arsitek, apalagi belum ber-SKA ya, itu seperti apa ya? Apakah harus menerima atau harus menolak ya? Jadi di sini boleh saja ya. Jadi untuk belajar, mencari pengalaman ya. Namun secara profesi belum boleh sebagai tenaga ahli karena belum lulus dan belum SKA. Tapi kalau istilahnya sebagai tenaga asisten, misalnya asisten arsitek, sebagai supporting staff, ya boleh saja. Ya, tapi tadi karena belum lulus, belum mempunyai SKA, ya belum disebut sebagai arsitek. Ya, di secara norma hukum belum bisa menandatangani dokumen kontraknya atau dokumen desainnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, gimana? Nomor 8, apakah sudah jelas? Zaidan? Ada Zaidan? Oke, saya lanjut dulu. Nomor 9, langkah atau kegiatan apa saja yang dapat membuat kita lebih menghormati kode etik. Ya, tentunya dengan mematuhi aturan yang tertuang dalam kode etik tersebut ya. Di kode etik itu nanti jelas ya dan rinci ya. Istilahnya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Ya. Jadi dan yang penting kode etik itu merupakan aturan norma ya. Jadi aturan yang harus dipatuhi terkait dengan profesi ya. Dan setiap profesi pasti punya aturan lah. Kalau nggak punya aturan ya nanti seperti apa kan begitu ya. Oke, lanjut nomor 10. Apa yang dilakukan seorang arsitek jika terdapat kegagalan atau kerusakan konstruksi yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi secara hukum ya, ini harus hati-hati ya, jika memang terjadi salah desain yang fatal, ya memang harus dipertanggungjawabkan. Ya, sampai terjadi kegagalan atau bangunan sampai roboh misalnya ya, yang sifatnya sangat fatal, ya apalagi memakan korban begitu ya, dan setelah diselidik ternyata salah desain. Nah itu juga harus dipertanggungjawabkan ya, sehingga itu tadi disampaikan bahwa profesi kita sebagai arsitek itu tidak bisa sendiri ya, ada ahli lain ya yang terkait. Misalnya kalau kita berbicara struktur ya ahlinya ya sebenarnya bukan arsitek ya, ahlinya yang lebih spesifik ya civil engineering atau ahli struktur
ya. Nah, sehingga saya menyarankan kita fokus di bidang kita, gitu loh. Jadi semuanya ada spesialisasinya. Ya tujuannya ya supaya tidak terjadi kesalahan. Seperti itu intinya ya. Gimana nomor 10? Ada Dava? Ada Dava? Halo? Udah ada? Halo Dava ada? Halo cek? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Masih, Pak. Oke, nomor 11. Apakah dalam profesi arsitektur terdapat sumpah profesi? Misalnya seperti sumpah dokter ya. Ya. Saya kurang tahu ini ya. Selama ini kayaknya belum ya. Jadi, tapi nggak tahu kalau di AI-nya sendiri ya setelah menjadi anggota, nah itu mungkin secara administrasi ya sudah masuk di keanggotaan itu ya. Ya sehingga yang penting ya tetap harus ada atau harus tetap mematuhi kode etik ya profesi arsitek ya. Tapi kalau di sekolah profesi itu tentunya ada ya. Jadi kalau nanti setelah di lulus kuliah terus Anda melanjutkan di keprofesian ya. Ini kayaknya ada ya terkait dengan sumpah profesi ya. Ya. Terus yang ke-12, bagaimana proses hukum penyelesaian dari pelanggaran etik arsitektur? Ya. Jadi ada yang namanya Dewan Kehormatan ya. Jadi mungkin secara bertahap ya. Ada mungkin komunikasi ya. Teguran sampai pada sanksi ya. Jadi ada proses ya. Jadi nanti dilihat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan ya terkait dengan pelanggaran etik ini ya. Yang sanksi yang paling berat tentunya sampai pencabutan lisensi ya. Tuh, ya. Oke, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang etika profesi? Ya, ada ya, ada undang-undang arsitek ya. Anda bisa browsing ya. Nomor 14 untuk dapat bekerja sama tim dalam sebuah perusahaan, apa saja etik dan skill yang dibutuhkan? Ya tentunya tertuang dalam kode etik istilahnya di dalam kode etik arsitek bahwa kita tidak bekerja sendiri, kita harus menjaga hubungan baik dengan profesi lain yang terkait dengan pekerjaan kita, dan juga mungkin ada kode atau norma kode etik atau norma dalam internal perusahaan itu ya, yaitu setiap perusahaan tentunya berbeda-beda ya. Dan yang perlu dipersiapkan lagi adalah skill ya, sesuai dengan bidang ilmu dan SKA kita ya. Itu terkait dengan profesionalisme ya. Selanjutnya yang 15, apa langkah yang harus dilakukan jika ingin mendirikan perusahaan? Itu tadi sudah ya. Jadi akte pendirian dan lain terkait dengan legal formal ya. Yang terakhir, bagaimanakah jika seorang arsitek yang sudah dipercaya oleh masyarakat dan juga oleh arsitek lain, apakah membutuhkan etika profesi? Oh iya, tetap ya. Etika profesi itu merupakan aturan norma, ya, norma berperilaku, norma berhubungan, ya. Ya tentunya jika seorang sudah dipercaya, ya pasti ya kepercayaan itu muncul ya salah satunya karena melaksanakan etika ini, ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Itu 16 pertanyaan yang sudah masuk, sudah saya jawab, sudah kita bahas. Ya. Apakah ada yang ditanyakan?
terkait dengan pembahasan pertanyaan dan materi hari ini. Silakan. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, ya untuk yang perlu saya sampaikan, sebelum kita closing, yang pertama untuk tugas ya, nanti coba dilihat lagi ya, seperti yang saya evaluasi secara umum tadi. Jadi visi misinya harus jelas, ya. Jadi visinya harus jelas, mau jadi seperti apa, mau jadi apa. Terus misinya harus jelas, bagaimana mencapai visi itu, ya. Dan juga langkah-langkahnya harus detail, termasuk target waktunya, ya. Jadi misalnya saya pengen lulus 2022, ya apa yang Anda lakukan, ya untuk mencapai itu, ya semester ini ngapain, semester depan ngapain, sampai setelah lulus, katakanlah apa yang Anda lakukan juga untuk mempersiapkan dari rencana besar Anda. Itu yang penting ya. Itu ya. Terkait dengan tugas, ada yang tugas yang kita nanti ada cuma 2 tugas. Tugas ini sama nanti tugas akhir di setelah UTS ya. Apa ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Tugas plan of life itu jadi direvisi lagi ya, Pak? Iya, direvisi lagi. Terus ada yang masih terlalu ini ya, bahasanya kayak bikin novel begitu. Ya, jadi bikin dalam bentuk diagramatis saja lah. Ya. Jadi step tahapannya, termasuk step time-nya, ya kapan itu dicapai, ya sampai nanti ke depannya seperti apa, seperti itu. Karena nanti ada kaitannya dengan tugas 2 sebenarnya. Tugas 2 nanti setelah UTS ya, dan nanti dikumpul pas UAS, itu berkaitan dengan bikin proposal, semacam proposal untuk usaha, bidang usaha atau kewirausahaan. Kita masuk ke kewirausahaannya nanti. Nah, jadi nanti akan disesuaikan dengan plan of life-nya. Misalnya di plan of life, misalnya saya tidak mau di bidang arsitektur misalnya, tapi misalnya di bisnis kuliner misalnya, ya boleh saja. Nah, nanti bikin proposal untuk bisnisnya, seperti itu, ya. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Ada yang lain? Ya. Silakan kalau ada yang lain. Baik. Dikumpulinya kapan tuh, Pak? Tadi, Pak? Oh, dikumpulinnya kapan? Minggu depan, ya. Kasih waktu lagi 1 minggu, ya. Cukup toh? Iya, cukup, Pak. Cukup. Bikin 1-2 lembar aja, ya. 1-2 lembar, maksimal 2 lembar aja lah. Atau 1 lembar kalau cukup ya nggak masalah, ya. Baik, dan di ini coba ditulis tangan sajalah. Ada beberapa yang masih di computerize, ya, kemarin masih kita toleransi. Nanti ditulis tangan aja lah. Jadi supaya apa ya? Supaya chemistry-nya itu lebih, Anda mau bikin apa itu Anda ada sentuhan tangan di situ ya. Ya, seperti itu ya. Nggak harus rapi yang seperti apa ya, Anda bikin diagram aja lah. Yang penting plan offline-nya itu jelas lah. Jadi kalau ditulis tangan itu kan lebih original begitu ya. Gitu ya. Kalau teknik penyajiannya bebas saja. Yang penting kalau menurut saya banyak diagramatik saja ya, dan jelas yang penting ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Untuk minggu depan mungkin kita tidak Zoom meeting ya, tapi materi akan saya share di grup. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Pak.
Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.